Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dan saya akan memberikan tema pagi hari ini, iman yang bertumbuh. Sebagai ayat mas, kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi dikatakan iman itu akan timbul ketika kita ini mendengar firman Kristus. Jadi setiap orang yang percaya pasti sudah pernah mendengar firman Tuhan. Karena itu, setiap orang yang percaya pasti memiliki iman. Kalau satu saat kita ini banyak mendengar firman, tetapi kita tidak memiliki iman, maka ada yang tidak beres dalam kehidupan kita, terutama hati kita. Hati kita tentunya tidak merespon, tidak menanggapi firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan bahwa firman Tuhan itu diibaratkan benih. Ada orang yang menanam benih itu lalu jatuh di pinggir jalan. Belum sempat benih itu tumbuh, sudah diambil oleh burung. Ada yang benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu benih itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Ada yang tumbuh di sela-sela semak belukar. Lalu benih itu tidak tumbuh. Ini keadaan hati manusia. Ketika kita ini tidak menanggapi dengan baik, ketika hati kita ini terbagi dengan urusan-urusan duniawi, ketika hati kita ini terbagi dengan masalah-masalah yang ada dalam dunia ini, maka firman itu tidak akan tumbuh dengan baik dalam hidup kita. Dan tentunya ini membuat iman kita tidak bisa maksimal, tidak juga bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi benih firman yang jatuh di tanah yang baik, ibarat hati yang baik, hati yang mau merespon, hati yang mau menanggapi, hati yang mau taat, maka benih firman itu akan tumbuh dan akan berbuah berlipat-lipat kali. Nah, tentunya firman yang tumbuh di hati yang baik, yang mau menanggapi, yang mau menerima firman tadi, membuat iman seseorang akan juga bertumbuh dengan baik. Nah, oleh sebabnya kita harus banyak belajar firman. Kita harus banyak mengadakan ibadah atau kebaktian. Supaya apa? Di situ kita itu bisa menerima firman Tuhan. Kita bisa menanggapi firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang pada akhirnya membuat iman kita ini bisa bertumbuh dengan baik. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Selama 70 tahun kurang lebih, orang-orang Israel itu ada di dalam pembuangan. Bait Allah sudah diruntuhkan oleh Babilonia di bawah pemerintahan atau kepemimpinan Nebukadnezar. Dan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang masih kuat itu dibawa ke Babilonia menjadi tawanan. Mereka dipekerjakan di sana. Mereka tinggal di sana. Nah, meskipun mereka ini jauh dari Yerusalem, meskipun mereka sudah tidak lagi melihat bait Allah, tetapi benih firman itu tetap tertanam di dalam hati mereka. Mereka tetap punya iman kepada Tuhan. Mereka tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika Daniel dan kawan-kawannya dipekerjakan
di istana raja, maka mereka harus mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam istana Raja Nebukadnezar, termasuk soal makanan. Dan Daniel beserta dengan kawan-kawannya juga harus makan santapan yang juga disantap oleh raja. Tetapi Daniel tahu bahwa makanan yang sudah disantap oleh raja itu adalah makanan juga yang sama yang dipersembahkan kepada berhala. Makanan-makanan yang juga menajiskan kehidupan mereka. Tentunya orang-orang Israel taat kepada makanan yang mereka akan makan. Mereka tidak akan makan makanan yang dilarang oleh Taurat, oleh firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Daniel dan kawan-kawannya meminta supaya makanan-makanan yang seperti itu yang menajiskan tidak mereka makan. Mereka minta izin. Daniel pasal 1 ayat yang ke-6 katakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Perhatikan, Daniel dan kawan-kawannya tidak mau dirinya jadi najis, hanya soal makanan. Kalau kita bicara soal ini, tentunya dalam hati Daniel dan kawan-kawannya masih ada iman, masih punya Tuhan, masih ada firman yang tumbuh, dan iman itu tentunya tumbuh terus di dalam kehidupannya. Ini bukti bahwa jauh dari Bait Allah, jauh dari Yerusalem, mereka masih tetap memelihara iman dengan baik. Kenapa? Karena firman itu tetap tinggal di dalam hatinya. Lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang-orang yang setia juga kepada Tuhan. Mereka imannya luar biasa. Firman Allah bertumbuh, menumbuhkan iman dalam kehidupannya. Ketika Nebukadnezar membuat patung untuk disembah, bagaimana reaksi orang-orang ini? Apakah mereka ikut menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar? Tidak. Kenapa? Karena punya iman. Imannya tidak goyang, imannya tidak luntur. Daniel 3 ayat yang ke-12 katakan demikian. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ini laporan kepada Raja. Dan ketiga orang ini begitu gigih tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Karena punya iman hanya kepada Tuhan yang mereka sembah. Meskipun mereka harus menghadapi dapur api yang sangat panas, mereka tidak takut. Kenapa? Punya iman. Kenapa punya iman? Ada firman. Bukan terletak kepada berapa jauh atau dekatnya Bait Allah, tapi dekatnya kepada Tuhan. Bagaimana mereka dekat kepada firman, itu membuat iman mereka bertumbuh. Sehingga mereka tidak takut menghadapi bahaya, tidak takut menghadapi kematian, karena iman yang mereka miliki itu tumbuh dengan baik. Jadi selama dalam pembuangan, orang-orang Israel tidak kehilangan iman, meskipun mereka tidak bisa beribadah di Bait Allah. Demikian juga pada saat Ester mau menghadap Raja Ahaswiros, tidak sembarang orang bisa masuk menghadap Raja Ahaswiros pada waktu itu. Orang-orang yang tidak diperkenan raja akan dihukum mati ketika mereka tidak dipanggil lalu mereka datang ke hadapan raja. Nah, kenapa Ester berani menghadap Raja Ahaswiros? Sebab nasib orang-orang Israel, nasib orang-orang Yahudi akan dibinasakan. Dan dia akan
minta izin supaya orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Ahasweros. Meskipun dia harus menghadapi kematian ketika raja tidak berkenan kepadanya, tapi dia punya iman. Oleh karenanya ia meminta seluruh orang Yahudi yang ada, orang Israel yang ada di benteng Susan, untuk berpuasa. Alkitab tidak mencatat nama Tuhan di sini, tetapi puasa orang-orang Yahudi, puasa orang-orang Israel itu tidak sembarang. Puasanya bukan hanya sekedar tahan lapar, tetapi puasa yang mereka lakukan tentunya ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan firman. Mereka berpuasa. Hasilnya apa? Iman yang mereka miliki menyelamatkan Ester dari kematian. Ia diperkenan Raja Ahasweros untuk menghadap, untuk menceritakan apa yang akan terjadi. Ini contoh. Mereka tidak kehilangan iman sedikit pun, oleh karena mereka tidak beribadah di bait Allah. Tapi mereka tetap punya firman. Mereka tetap beribadah meskipun mereka jauh dari Yerusalem. Minggu yang kemarin saya sampaikan bagaimana Daniel tetap berdoa di kamar atas. Ada tingkap-tingkap yang dibuka yang menghadap ke Yerusalem. Dan 3 kali ia berdoa setiap harinya. Pagi, siang, sore ia tetap berdoa. Makanya imannya tetap kuat, imannya tetap teguh, imannya tetap bertumbuh karena dia terus berhubungan dengan Tuhan. Meskipun tempatnya itu tempat yang ada di rumah. Sama saja, saya sampaikan minggu kemarin, Tuhan itu tidak terbatas pada waktu dan tempat. Yang penting kita ibadah. Ini membuktikan bahwa kisah-kisah yang mereka miliki itu bukan sembarangan, tetapi kisah yang patut kita contoh. Iman itu tetap bertumbuh dengan jalan mereka, tetap melakukan ibadah. Nah, kita anak-anak Tuhan, di saat-saat seperti ini jangan sampai kita juga kehilangan iman. Hanya gara-gara ada himbauan dari pemerintah untuk tidak ibadah di gereja, himbauan dari majelis daerah, majelis pusat, majelis wilayah, lalu kita punya alasan untuk tidak ibadah. Minggu yang seperti ini harusnya kita beribadah dulu. Kita sudah pergi ke sawah, alasannya keburu panas, mau panen, mau ini, itulah dan lain sebagainya. Ibadah dulu. Jam ibadah sudah saya jadwalkan setiap minggu. Selasa itu persekutuan doa melundang. Rabu persekutuan doa Mulyosari, semua sudah saya jadwalkan sedemikian rupa. Supaya jam-jam seperti itu jangan kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Minimal kita berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Atau ibadah keluarga masing-masing. Jam-jam itu sudah saya jadwalkan untuk kita. Supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan dan jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan iman. Itu penting. Kalau hari ini kita kehilangan iman, bagaimana kehidupan kita selama ini di hadapan Tuhan? Bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Bertahun-tahun kita ke gereja, terima firman, dengar firman. Firman itu mengubahkan kita, memperbarui kita. Hanya gara-gara kita beribadah di rumah, lalu kita ini kehilangan iman. Memalukan. Jangan sampai kita kehilangan. Justru di saat-saat seperti ini, iman kita ini sedang diuji. Karena iman harus melewati ujian. Supaya iman kita ini jadi murni di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu.
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman itu diuji dengan api. Nah, saat-saat kesulitan itu kita diuji. Apakah benar iman kita ini murni? Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, lalu luntur imannya. Hanya masalah-masalah seperti ini. Kita harus tetap punya iman kepada Tuhan. Meskipun iman itu kita pupuk, iman itu kita pertebal, kita perkuat lewat ibadah-ibadah keluarga. Di situ ada firman, ada persekutuan dengan Tuhan, membuat iman kita seharusnya lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang percaya tetap giat beribadah kepada Tuhan. Meskipun tempatnya harus dialihkan di rumah masing-masing menjadi ibadah keluarga. Kita bersyukur. Kenapa? Kita hidup di zaman teknologi modern. Sehingga meskipun kita berada di rumah, ibadah di rumah, firman Allah bisa disampaikan lewat teknologi yang ada. Hampir semua memiliki telepon pintar, ya, Android punya. Dan kita pergunakan, kita download renungan firman Allah yang saya sampaikan. Jangan ngeman. Ya. Kita mendownload gambar-gambar atau video-video yang aneh-aneh. Kita mau, sementara mendownload renungan firman Tuhan yang berguna bagi iman kita. Kita beralasan, kuotanya habislah. Tidak punya inilah, tidak punya itu. Jangan beralasan. Ini penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Teknologi hari ini adalah teknologi yang luar biasa, yang bisa kita dapatkan dan kita pakai untuk membuat iman kita ini semakin meningkat, semakin baik di hadapan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Dia berkata, masih adakah iman di bumi ini? Kenapa masih adakah iman di bumi? Kenapa keraguan terjadi? Karena sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan yang akan membuat iman seseorang itu runtuh atau gugur. Tapi kita anak-anak Tuhan, jangan sampai iman kita itu runtuh atau gugur oleh karena hal-hal yang demikian. Tetap kuat di hadapan Tuhan, tetap punya iman yang semakin sungguh-sungguh di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di akhir zaman ini, harus tetap punya iman yang kuat dalam Tuhan. Berkat Allah terus mengalir, ya. Jangan membuat atau kita ini menyalahkan pemerintah dengan himbauan demikian. Kalau pemerintah itu melarang ibadah, itu berarti iblis bekerja membuat larangan ibadah. Tetapi pemerintah itu membuat himbauan pengalian ibadah di rumah. Itu kebaikan. Untuk kebaikan kita. Untuk keselamatan kita. Dan kalau itu terjadi, itu berarti berkat Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu mengalir. Ya, bukan jatuh, bukan. Mengalir. Mengalir dari siapa? Dari Tuhan. Melalui pemerintah kita. Untuk kebaikan kita. Lalu direspon oleh majelis pusat, terus mengalir. Lalu direspon juga ditanggapi oleh majelis daerah. Ditanggapi oleh majelis wilayah, terus mengalir. Ya. Lalu ditanggapi oleh para gembala sidang. Ditanggapi terus mengalir. Himbauan tetap berada di rumah. Ya. Lalu ditanggapi oleh kepala keluarga. Mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Lalu sampai kepada anggota keluarga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai berkat ini terputus karena keegoisan kita. Kalau majelis daerah egois,
lalu tidak menyalurkan berkat yang demikian, maka berkat itu terputus. Ya. Kalau gembala sidang tetap ngeyel mengadakan kebaktian di gereja, memutus berkat Tuhan untuk jemaat, maka kita harus terus alirkan. Kalau kepala keluarga tidak mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing, maka berkat itu juga terputus dan anggota keluarga tidak akan terima berkat dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar, ya. Terus alirkan berkat Tuhan ini sehingga iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin baik, iman kita semakin meningkat. Dengan demikian, berkat Allah pun akan sampai kepada kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah menerima firman Allah pagi ini, dan biarlah firman ini membawa kekuatan dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kami untuk tetap kami setia kepada Tuhan, sehingga tetap memiliki iman kepada Tuhan. Meskipun kami hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya hadirat-Mu tetap kami rasakan untuk membawa iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan gugur dalam iman, tetapi kami akan semakin memiliki iman yang semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu sekalian Tuhan, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang dilakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Engkau melingkupi, melindungi seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Hindarkan mereka dari segala wabah yang ada. Mereka tetap sehat, mendapatkan keselamatan, kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan. Tetap menyertai dan tinggal dalam hidup anak-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kembali kita akan beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita sekalian. Amin.